30 jurusan kuliah untuk anak IPA. 16. Teknik perkapalan. Jurusan untuk anak IPA yang bisa kamu pertimbangkan juga ada teknik perkapalan. Jelas ya, dari namanya perkapalan. Tentu kamu akan mempelajari secara mendalam mengenai kapal dan dunia maritim secara umum. Sebagai salah satu cabang jurusan teknik, mata kuliah yang diberikan tetap ada embel-embel menggambar teknik, matematika teknik, dan komputasi teknik. Selain itu, didukung juga dengan mata kuliah keahlian teknik perkapalan. Contohnya, proses manufaktur kapal, mekanika fluida dasar kapal, hingga merancang kapal. 17. Teknik elektro. Jurusan teknik elektro berkaitan erat dengan bidang kelistrikan. Mata kuliah keahlian yang diberikan jurusan Saintek yang diambil dari contoh Prodi Elektro Universitas Jenderal Sudirman antara lain bahan listrik, fisika teknik, konsep telekomunikasi sistem mikroprosesor, dan praktikum konversi energi. 18. Teknik biomedis. Jurusan teknik yang satu ini masih ada hubungannya dengan dunia medis. Kamu akan dibekali ilmu tentang sains, kesehatan, dan teknologi kedokteran. Fokus keilmuan tadi menjadi daya tarik dari jurusan ini. Apalagi prospek kerja di bidang kesehatan dan teknologi memiliki peluang yang cukup besar. Lulusan dari jurusan teknik biomedis bisa berkarir di laboratorium kesehatan, instansi pemerintahan, perusahaan farmasi, lembaga penelitian, hingga pengembangan perangkat lunak untuk kesehatan. 19. Teknik mesin. Hampir semua hal saat ini menggunakan mesin untuk efisiensi atau juga untuk memaksimalkan produksi. Untuk kamu yang suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan mesin, kamu bisa memilih jurusan teknik mesin. Di jurusan ini kamu akan mempelajari prinsip-prinsip fisika yang akan diimplementasikan pada analisis, desain, manufaktur, dan pemeliharaan mesin. Kamu juga akan memperdalam beberapa cabang ilmu teknik mesin seperti mekanika kinematika, teknik material, dan termodinamika. Lulusan dari prodi ini akan sangat dibutuhkan di berbagai macam industri, mulai dari manufaktur, teknologi, otomotif, pertambangan, dan sebagainya. 20. Teknik pertanian. Teknik pertanian adalah disiplin ilmu di pertanian yang lebih menekankan kepada aspek teknik mesin. Bagaimana kamu merancang mesin-mesin atau sistem untuk membuat hasil panen menjadi maksimal dengan cara yang efektif. Jadi, kalau kamu melihat suatu lahan pertanian, kamu akan diajarkan cara mengidentifikasi dan memecahkan masalah dengan membuat sistem atau peralatan permesinan yang cocok digunakan di lahan itu, supaya hasilnya maksimal dan efisien. Mata kuliah yang dipelajari nantinya tentu yang bersifat keteknikan dan pertanian, mulai dari perbengkelan, ilmu lingkungan, sistem pertanian industri, energi dan mesin pertanian, teknik biosistem, mekanisasi pertanian, gambar teknik, ekonomi teknik, teknik hidroponik, dan banyak lagi. 21. Teknik nuklir. Teknik nuklir merupakan jurusan yang mempelajari ilmu inti atom dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika nuklir dan interaksi antara radiasi dan material sebagai dasarnya. Eits, nuklir tak hanya digunakan untuk bom atom saja, melainkan juga bisa dimanfaatkan untuk bidang medis, pembangkit listrik, dan energi. Prospek kerja di bidang ini bisa dibilang cukup menjanjikan. Kamu bisa bekerja di perusahaan pertambangan, perminyakan,
dan perusahaan yang bergerak di bidang energi seperti PLN, PLTN, Pertamina, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan sebagainya. 22. Teknik lingkungan. Dengan masuk ke jurusan teknik lingkungan, kamu akan belajar tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas penyakit dengan teknik dan teknologi. Ruang lingkupnya pun cukup luas, mulai dari pengelolaan kesehatan lingkungan, upaya pengendalian pencemaran, sistem drainase, dan sebagainya. Lulusannya juga bisa bekerja di industri-industri yang bergerak di bidang petrokimia, minyak, pertambangan, dan sebagainya. 23. Teknik industri. Di teknik industri, kamu gak hanya akan belajar mengenai seluk-beluk sebuah mesin manufaktur, tetapi kamu juga akan mempelajari sistem manajemen sebuah industri. Karena itu, prospek kerja di jurusan ini pun sangat luas. Mulai dari industri kecil hingga industri besar. Kamu bisa bekerja di divisi spesialisasi teknik industri, divisi produksi, divisi perencanaan biaya, hingga HRD. Bidang ilmu komputer dan teknologi. 24. Jurusan ilmu komputer. Tidak dapat dipungkiri ya gengs, kemajuan teknologi benar-benar pesat beberapa tahun ke belakang. Gak heran juga jurusan saintek di bidang ilmu komputer dan teknologi makin diminati. Ada baiknya sebelum kamu memilih jurusan ilmu komputer, kenali dulu mata kuliah yang akan kamu pelajari. Sebagai contoh, di PB University, kamu akan belajar dasar pemrograman, kecerdasan buatan, pengantar teknologi geospasial, keamanan informasi, dan data mining. 25. Jurusan sistem informasi. Masih dalam bidang ilmu komputer dan teknologi, di jurusan sistem informasi kamu akan mempelajari berbagai materi keahlian seperti basis data, sistem informasi, jaringan komputer, statistika inferensi, dan pemrograman web. Di samping itu ada juga beberapa mata kuliah pilihan seperti yang ditawarkan di jurusan sistem informasi Universitas Airlangga, berupa materi perancangan sistem interaksi e-health dan metode kuantitatif bisnis. 26. Jurusan informatika. Pilihan jurusan kuliah untuk anak IPA, khususnya yang senang dengan perkembangan teknologi selain jurusan ilmu komputer, yaitu jurusan informatika. Mahasiswa akan mempelajari berbagai mata kuliah untuk menopang keahlian diri untuk menjadi ahli di bidang ini, seperti rekayasa lunak, fundamental pengembangan aplikasi informatika medis, serta sistem dan jaringan komputer. Di samping itu, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah pilihan, seperti Kapita Selekta Informatika Medis, Big Data, Forensika Digital, Keamanan, Cyber dan Informasi, dan Intelijen Bisnis. 27. Jurusan Teknologi Informasi. Ada beberapa mata kuliah yang serupa di kurikulum jurusan Teknologi Informasi. Dengan jurusan Sistem Informasi, seperti materi pemrograman web dan jaringan, jurusan Saintek ini juga mendorong mahasiswa untuk belajar materi keahlian lainnya, seperti arsitektur data, desain interaksi, efek visual dan animasi, sistem sensor dan aplikasi, dan digital forensik. Desain dan arsitektur. 28. Arsitektur. Arsitektur termasuk jurusan di bidang teknik yang terbilang unik.
Karena nggak hanya mempelajari hal yang bersifat teknis pada bangunan, tetapi juga memperhatikan sisi estetikanya. Mahasiswa arsitektur mempelajari tentang desain dan rencana konstruksi bangunan. Arsitektur akan menuangkan ide, konsep, dan desain, sedangkan untuk realisasi pembangunannya akan dikerjakan oleh teknik sipil. Menjadi seorang arsitek mempunyai prospek karir yang cerah. Kamu bisa bekerja hampir di semua perusahaan properti dan konstruksi. 29. Desain interior. Desain interior adalah sebuah ilmu yang mempelajari perencanaan tata letak dan perencanaan ruang yang ada di sebuah bangunan. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk perlindungan, desain interior juga merancang ruang yang akan mempengaruhi pandangan, suasana hati, dan kepribadian penghuninya. Jurusan desain interior dan arsitektur berbeda ya guys. Jurusan arsitektur berfokus pada rancangan keseluruhan bangunan, sedangkan desain interior lebih berfokus pada optimalisasi pemanfaatan ruang yang tersedia. Dilansir dari salah satu laman, di jurusan ini kamu akan belajar tentang hubungan antara manusia dengan ruangan yang dihuni atau digunakan. Contohnya, bagaimana cara menciptakan ruang yang sesuai dengan sifat pengguna dan jenis kegiatannya. Ruangan harus mampu mendukung seluruh kebutuhan pengguna, termasuk meningkatkan mood saat digunakan. 30. Jurusan Desain Komunikasi Visual. Jurusan ini merupakan cabang dari ilmu desain. Melalui jurusan ini, kamu akan mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media dengan memanfaatkan elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan tujuan tertentu. Jurusan Desain Komunikasi Visual dapat disebut sebagai versi mutakhir dari desain grafis. Mengapa demikian? Pasalnya, pembelajaran yang ada pada prodi ini lebih luas dan tak hanya terpacu pada karya visual 2D di media cetak seperti desain grafis. Lebih lanjut, jurusan Desain Komunikasi Visual juga akan mempelajari karya visual dalam versi 3D dan karya visual gerak lainnya. Nah, selain 30 jurusan tadi yang sudah disebutkan, masih banyak jurusan saintek yang bisa kamu pilih, seperti desain grafis, statistika, dan sebagainya. Pastikan bahwa kamu setidaknya mengenal mata kuliah yang akan diajarkan. Dengan begitu, kamu nggak kaget-kaget banget atau bahkan merasa salah masuk jurusan. Nah, pikirkan secara jelas tujuan kamu nantinya mau kemana dan goals kedepannya kamu itu seperti apa. Segitu aja pembahasan untuk kali ini. Sampai jumpa, jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini.